telah diperoleh fakta-fakta persidangan yang akan kami uraikan bersamaan dengan Kak, kami bisa nggak di depan? Ramai Pak. Bentar deh, pegang dulu. Disuruh pihaknya Kak Sally titip wartawan, tapi kita nggak ada yang kenal. Ntar HP-nya dibawa kabur. Titip siapa? Pas saya kan nggak boleh tadi si Pak Hakim ngomong gitu kan. Yaudah, gue dulu yang pegang aja kali ya. Ayo Kak, temenin Kak. Tanggal 9 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan atau bangsa Indonesia, tempat tinggal, Raffles ini. Ini HP-nya Iren kan? Jati Sampurna Kota Bekasi, Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir SMA. Bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Dan selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi maupun terdakwa. Dan selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Gelap banget. Ditemukan tanda-tanda pada diri terdakwa bahwa terdakwa tidak sehat akal pikirannya. Dan terdakwa juga cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum. Sehingga dengan demikian, terdakwa link zoomnya nggak ada link zoomnya dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat menggunakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Namun apakah terdakwa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini? Ini masalahnya di luar, jadi nggak bakal kelihatan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan adanya hubungan perbuatan terdakwa tersebut dengan kesalahan atau kelalaian terdakwa, sehingga unsur-unsur yang lain dalam pasal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Unsur kedua, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor. Bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan Pantul yang cahaya telah memiliki surat izin. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Laura, anak Adeleni, dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 terdakwa mengemudikan satu unit mobil Toyota Alphard warna hitam Nopal B 1092 KAD bersama saksi Laura anak Adeleni dari Cafe Wheel House di SCBD menuju ke Blok M untuk makan roti. Selanjutnya sekira pukul 03.45 selesai makan roti, terdakwa kembali mengemudikan satu unit mobil Toyota Alphard warna hitam Karirin, coba dilihat live-nya, suaranya kedengaran nggak? Dari Blok M menuju ke Cibubur melalui tol Jagorawi. Dan pada saat mengemudikan satu unit mobil Toyota Alphard warna hitam Nopal B 1092 KAD, terdakwa dilengkapi dengan surat izin mengemudi SIM A. Berdasarkan uraian fakta tadi di atas, maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur ketiga, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Laura anak Adeleni, saksi Emilia, saksi Sugeng Bintoro, dan saksi Wahyu Kuku Erlangga, serta keterangan terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 03.00 terdakwa mengemudikan satu unit mobil Toyota Alphard warna hitam Nopal B 1092 KAD bersama saksi Laura anak Adeleni dari Cafe Wheel House di SCBD menuju ke Blok M untuk makan roti. Selanjutnya sekira pukul 03.40 WIB selesai makan roti, terdakwa kembali mengemudikan satu unit mobil Toyota Alphard warna hitam Nopal B 1092 KAD bersama saksi Laura anak Adeleni dari Blok M menuju ke Cibubur melalui tol Jagorawi. Dengan posisi saksi Laura anak Adeleni duduk dalam keadaan tertidur di sebelah kiri terdakwa dan badannya terikat oleh sabuk pengaman mobil yang dikemudikan terdakwa.
bahwa sebelum memberikan 1 unit mobil Toyota Altis warna hitam nomor B 1092 KD bersama saksi Laura Anak Adileni, terdakwa dan saksi Laura Anak Adileni makan malam dan minum minuman beralkohol jenis gin tonic di Cafe Swilos SCBD bersama dengan teman-temannya, yang mana terdakwa minum minuman beralkohol jenis gin tonic tersebut antara 2 sampai 3 gelas, dan saksi Laura Anak Adileni minum minuman beralkohol jenis gin tonic tersebut sebanyak 2 gelas. Selain itu, sejak bangun tidur dari sekitar pukul 10 WIB sampai dengan pukul 03.40 WIB, terdakwa belum istirahat. Bahwa saat terdakwa memberikan 1 unit mobil Toyota Altis warna hitam nomor B 1092 KD bersama saksi Laura Anak Adileni melintas di jalan tol Jagorawi dengan kecepatan sekitar 80 sampai 90 km per jam di lajur ketiga dari kanan. Lalu sekira pukul 04.40 WIB saat melintas di garis 10 tol Jagorawi di wilayah Jakarta Timur, terdakwa terhenyak sesaat karena mengantuk dan dalam jarak kurang dari 5 meter. Tiba-tiba terdakwa melihat di depan mobil yang dikemudikannya ada 1 unit mobil yang berjalan, sehingga terdakwa kaget lalu berusaha menghindar ke kanan dan bermaksud mendahului mobil tersebut dari samping kanan tanpa mengurangi laju kecepatan mobilnya untuk mendapatkan jarak pandang yang aman, bebas tidak terhalang oleh objek apapun. Melainkan terdakwa langsung berpindah lajur dan lajur ketiga pindah ke lajur 2 tanpa memastikan jarak aman antara mobil yang dikemudikannya dengan kendaraan lain. Dan pada saat yang bersamaan dari arah belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikan terdakwa ada mobil Suzuki Swift. Karena panik, terdakwa bermaksud menginjak pedal rem, namun justru yang terinjak adalah pedal gas, sehingga karena jarak yang terlalu dekat antara mobil jenis sedan Toyota Altis nomor B 1092 KD yang dikemudikan terdakwa dengan mobil Suzuki Swift menyebabkan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak bodi belakang mobil Suzuki Swift, dan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikemudikannya sehingga mobil oleng ke kanan dan bodi mobil bagian depan sebelah kanan membentur pagar beton pengaman jalan tol yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan terdakwa melintas ke kiri dengan posisi keempat ban tidak menapak aspal jalan, dan ban depan kiri membentur kap depan kanan mobil Suzuki Swift hingga akhirnya mobil yang dikemudikan terdakwa terbalik dengan posisi keempat roda menghadap ke atas. Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu cuaca cerah, lalu lintas lancar, tidak ramai kendaraan dan penerangan jalan cukup. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Yusman Jalung SHMADTH yang bertugas sebagai anggota Polri di Jakarta Polda Metro Jaya di Polres Gambaran, bahwa dalam menggunakan kendaraan bermotor pengemudi tidak diperbolehkan dalam keadaan mabuk karena pengemudi harus mengendalikan kendaraannya dalam penuh konsentrasi. Samping itu, apabila pengemudi akan mendahului mobil lain, maka pengemudi harus memastikan jarak aman antara mobil yang dikemudikannya dengan mobil yang akan didahulunya maupun dengan mobil lain, dan memiliki jarak pandang yang cukup dan mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya. Bahwa berdasarkan pilihan faktor yang di atas karena terdapat kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobilnya, sebab terdakwa tidak penuh konsentrasi dalam mengemudikan mobilnya akibat kelelahan dan protokol, sehingga yang seharusnya terdakwa melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya untuk mendapatkan jarak pandang yang aman, bebas tidak terhalang oleh objek apapun sebelum berpindah lajur dari lajur ketiga pindah ke lajur 2 untuk mendahului mobil yang ada di depannya. Akan tetapi tindakan itu tidak dilakukan oleh terdakwa selaku pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahwa terdakwa sebagai pengemudi juga telah lalai akan tanggung jawabnya terhadap keselamatan penumpang mobil yang dikemudikannya. Menurut ahli Dr. Yusman Jalung SHMADTH, apabila penumpang tidak memakai sabuk pengaman atau memakai sabuk pengaman secara tidak sempurna, itu adalah pelanggaran dan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pengemudi untuk mengingatkan pengemudi bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan dan penumpang yang dibawanya. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam berdiri serasa meyakinkan. Unsur keempat yaitu unsur dengan korban luka berat, bahwa dalam penjelasan pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban A. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, B. tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, C. kehilangan salah satu panca indera, D. menderita cacat berat atau lumpuh, E. terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, F. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau D. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Laura Anak Adileni, saksi Emilia, saksi Ivan Nisan AMDFT, dan saksi Dr. Pungki Dianitasari, serta hasil visum et repertum rumah sakit Melia nomor 864 garing RSM garing DIR EXT garing FER garing 12 Romawi garing 2020 tanggal 21 Desember 2020 bersama Laura Anak Adileni, dan keterangan terdakwa Gonçalves Alam diperoleh fakta sebagai berikut.
bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa tersebut, saksi Laura Anadreni kemudian dibawa ke rumah sakit Nayara Depok dan sebagaimana hasil visum et repertum rumah sakit Nayara nomor 864 garing RSN garing DXT garing Ver garing 2012 Romawi garing 2020 tanggal 21 Desember 2020 diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 jam 04.46 WIB telah dilakukan pemeriksaan secara terbuka dengan nama Laura Anadreni dengan keadaan pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala sebelah kiri sebanyak 2 buah luka, ukuran terpanjang kurang lebih 5 cm dan ukuran terpendek 2 cm. Letak luka dari puncak kepala kurang lebih 7 cm, dari telengan kiri kurang lebih 10 cm, dari garis tengah kepala kurang lebih 6 cm dengan peti tidak tajam. Terdapat luka lecet di leher bagian depan, terdapat luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 2 cm dan terlihat memar. Dengan kesimpulan diagnosa cedera kepala ringan dan luka robek di kepala serta luka lecet di leher dan di punggung tangan kanan. Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena berat umur. Kelainan-kelainan tersebut timbul penyakit dan berhalangan buat menjalankan pekerjaan. Pasien tersebut dirawat di atas Nayara Depok dari tanggal 21.015 sampai tanggal 12 Desember 2019. Sebelumnya belum bisa ditentukan karena ditaruh kasar lebih lanjut oleh dokter spesialis. Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2019 saksi Laura Anadreni dipindahkan ke RS Mayapada Lebak Bulus untuk mendapat perawatan di RS Mayapada sampai tanggal 18 Desember 2019 dan selanjutnya saksi Laura Anadreni menjalani perawatan fisioterapi di RSUD Bintaro dan dilanjutkan menjalani fisioterapi di tenaga fisioterapi dari RSUD Campur Bekasi. Dengan kondisi terakhir hingga saat ini kedua tangan bisa digerakkan namun belum sempurna dan kedua kaki masih mengalami kelumpuhan. Bahwa dalam persidangan, saksi Dr. Pungki Dianita Sari menerangkan sebagai berikut. Benar, saksi mendatangi pasien perempuan dan saksi mendapati keadaan pasien perempuan yaitu tangan sakit, yaitu tangan sebelah kanan, leher bagian belakang nyeri, ada luka di leher dan kepala, keadaan sadar. Benar, setelah melihat kondisi pasien perempuan tersebut, kemudian saksi meminta kepada pasien perempuan untuk mengangkat kedua tangan, tapi pasien mengatakan tangan saya nyeri. Benar, saksi juga meminta kepada pasien perempuan untuk mengangkat kedua kakinya, tapi pasien kembali mengatakan tangan saya nyeri. Benar yang dialami pasien perempuan waktu itu adalah emergensi dan saksi menemukan kecurigaan awal. Ada yang bilang makin ke belakang, kakinya semua pada maju. Belum bisa ditentukan karena di total laksana lebih lanjut spesialis. Hal ini dikarenakan adanya rasa nyeri pada pasien. Namun nyeri tersebut tidak dapat dinilai dan harus ditata laksana oleh dokter spesialis. Benar keluhan rasa nyeri Laura yang saksi tidak dapat menilai tersebut, yaitu keluhan rasa nyeri di leher. Benar, Laura diperiksa terlebih dahulu karena kondisi Laura yang tidak dapat melakukan aktivitas secara normal yang menunjukkan adanya indikasi kedaruratan. Benar, hasil pemeriksaan terhadap Laura diperoleh kesimpulan dengan kesimpulan diagnosa cedera tersebut timbul penyakit dan berhalangan baru menjalankan pekerjaan. Pasien tersebut dirawat di RS Nayara Depok dari tanggal 8 Desember 2019 sampai tanggal 12 Desember 2019. Sembuhnya belum bisa ditentukan karena ditata laksana lebih lanjut oleh dokter spesialis. Benar disebutkan sembuhnya belum bisa ditentukan karena ditata laksana lebih lanjut oleh dokter spesialis sebab pemeriksaan terhadap Laura didapati rasa nyeri di leher oleh Laura. Akan tetapi saksi tidak menyebutkan di hasil visum et repertum. Hal itu dikarenakan saksi tidak berani menyimpulkan sebab saat Laura diminta untuk mengangkat kedua tangan dan kakinya, Laura tidak melakukannya. Sementara itu adalah untuk saksi diagnosa. Benar, hasil cedera kepala ringan adalah tidak ada tanda peningkatan di tekanan kepala. Bahwa dalam persidangan saksi Dr. Iqbalul Ihsan MDFT menerangkan sebagai berikut. Benar, korban Laura menjalani fisioterapi dikarenakan mengalami kelumpuhan. Benar yang saksi lihat kelumpuhan itu disebabkan karena patah tulang leher sambil tangannya menunjuk ke arah leher belakang saksi. Benar di bulan Agustus 2020 saksi melakukan fisioterapi kepada korban Laura atas permintaan pihak korban Laura ke rumah sakit. Benar saat pertama kali saksi melakukan fisioterapi kepada korban Laura, saat itu yang saksi lihat Laura mengalami kelumpuhan di mana anggota gerak atas dan bawah tidak bisa digerakkan. Benar saksi melakukan fisioterapi rutin 1-3 kali dalam seminggu. Benar bentuknya seperti terapi melatih gerak dan obat. Benar saat pengajuan fisioterapi ada hasil dari rumah sakit sebelumnya yang ditunjukkan kepada saksi seperti hasil pemeriksaan dari RS Mayapada dan ada lagi tetapi saksi lupa. Benar dari apa yang saksi lihat dan dari histori yang mengakibatkan korban Laura seperti itu adalah awalnya diakibatkan karena kecelakaan yang dialami korban Laura. Bahwa benar untuk sekarang ini perkembangan yang saksi lihat
Korban Laura sudah bisa menggerakkan kedua tangan dan jari-jarinya, sudah bisa memegang benda, sedangkan untuk anggota gerak bawah seperti kaki belum bisa digerakkan. Bahwa benar kemungkinan hidup sembuh dalam kasus seperti ini, seperti korban Laura 1:1000. Benar kalaupun bisa sembuh, itu tidak bisa ditentukan berapa lama, dan kalaupun sembuh itu tidak akan sempurna. Bahwa hasil visum kita bertemu Rumah Sakit Mediara nomor 864/RM-DIR/FER/12 tanggal 21 Desember 2020 tersebut dikeluarkan oleh Medical Discharge Summary Mayapada Hospital tanggal masuk 12 Desember 2019, tanggal keluar 18 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan diagnosa masuk dislokasi C4-C5, diagnosa keluar diagnosa utama spinal cord injury, dan diagnosa penyerta dislokasi C4-C5. Sementara dari hasil anamnesis kelelahan utama kedua kaki tidak bisa dilakukan. Ngetik nih. Kamu mau kemana emang? Mau ke dalam. Oh, ini punya Iren. Iya, Ya udah. Pengen Dari aku tadi lihat. saya pegang kenalanmu. Ya udah. Emang di dalam udah nggak boleh bawa apa? Atau temen yang bawa tripod ada nggak? Nah itu dia. Dan kami berpendapat bahwa apa yang dialami oleh saksi Laura Oke. adalah luka berat, sebagaimana penjelasan pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan demikian, maka unsur dengan korban luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa dengan terbuktinya unsur yang mengendarai kendaraan bermotor, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan unsur dengan korban luka berat, maka telah dapat dibuktikan terdakwa adalah sebagai subjek hukum penuh hak dan kewajiban, sehat akal pikirannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya melakukan tindak pidana, sehingga untuk setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum, pendapat dan penuntut yang kami hormati, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur pasal 311 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdakwa telah terbukti secara sah nanti dalam kesalahan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dan oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menyediakan kesalahan terdakwa, juga alasan pembenar maupun pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami ingin mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kelumpuhan bagi korban Laura anak Adeledi yang berdampak kepada hilangnya produktivitas korban Laura anak Adeledi sebagai seorang selebgram. Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis dan trauma bagi korban Laura anak Adeledi. Luka berat atau kelumpuhan yang dialami oleh korban Laura anak Adeledi tidak dapat dipastikan kesembuhannya. Terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol, dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban Laura anak Adeledi, serta tidak ada bantuan biaya perawatan dan atau pengobatan dari terdakwa kepada korban Laura anak Adeledi. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum karena suatu tindak pidana, terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Berdasarkan pada dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Agung Sabda Alam Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agung Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 40 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa disita dari Agung Sabda Alam Muhammad berupa SIM A atas nama Agung Sabda Alam Muhammad dikembalikan kepada Agung Sabda Alam Muhammad. Dan 4. Menetapkan agar terdakwa
Dalam sabda Allah Muhammad dibebani membayar biaya perkara besar Rp2.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan penasihat hukum terdakwa dan juga terdakwa pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2022. Sekian yang mulia. Ya, silakan diajukan ke muka persidangan dan satu eksemplar disampaikan ke terdakwa atau penasihat hukum. Muhammad. Terdakwa sudah mendengar, sudah mengerti ya. Saudara oleh penuntut umum dituntut agar dinyatakan bersalah. Itu jangan hidupkan kamera. Saya bilang jangan hidupkan kamera, nanti saya suruh minta keluar kamu, ya. Jangan hidupkan kamera. Jangan main HP dulu. Oke? Ya, turunkan kamera ini, ya. Jangan mengganggu konsentrasi persidangan. Oke. Saudara terdakwa, saudara oleh Pak Jaksa, Pak Penuntut Umum, dituntut agar dinyatakan bersalah, melanggar atau melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Itu klasifikasi perbuatan saudara yang dituntut. Dan itu melanggar, menurut penuntut umum ya, melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana surat dakwaan Pak Jaksa. Itu pendapat Pak Jaksa. Dan karena saudara dituntut dinyatakan bersalah, saudara juga dituntut agar dipidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Dan saudara juga dituntut agar didenda atau dijatuhkan pidana denda sebesar 10 juta. Yang apabila 10 juta itu saudara tidak bayar, ya, tidak bayar kepada negara, bukan dibayar kepada negara, saudara ditambahkan kurungan 2 bulan kalau itu tidak saudara bayar. Dan saudara juga itu ya yang dituntut Pak Jaksa. Dan saudara juga dibebankan untuk membayar administrasi perkara ini Rp2.000. Ya. Terhadap tuntutan ini, saudara maupun penasihat hukum saudara punya hak untuk membela diri, untuk membela, menyampaikan pembelaan atau pledoi. Bagaimana formatnya, bagaimana caranya, karena itu penasihat hukum saudara. Silakan saudara konsultasi sebentar dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Dengan denda 10 juta. Selesai? Silakan, bagaimana sikap saudara? Oke, Mik, biar saya dengar. Dari penasihat hukum silakan, Pak. Ya, makasih ya Majelis Hakim yang mulia. Mohon kami diberi waktu dalam waktu 1 minggu yang mulia, karena kami juga harus membuat pembelaan dan juga harus membicarakan dengan terdakwa juga. Penasihat hukum kemarin kan kita sudah membuat talent code. Ya. Jadi kita menunda sidang itu 4 hari. Kalau ditunda hari Kamis 1 hari yang mulia. Ini hari Selasa, harusnya Kamis. Ya, mohon diberi waktu kami supaya seimbang. Kami dikasih waktu hari Selasa. Senin aja. Siap. Siap yang mulia. Itu Pak ya? Siap. Kalau saudara akan mengajukan pembelaan juga, saudara, secara pribadi, di luar penasihat hukum, atau diserahkan semuanya kepada penasihat hukum?
Baik, untuk memberi kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa menyusun pembelaan, Majelis Hakim akan menunda persidangan ini sampai hari Senin, tanggal 10 Januari 2022. Sebelum sidang ditutup, dari penuntut umum ada yang mau disampaikan? Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Dari penasihat hukum ada yang mau ditambahkan? Cukup Yang Mulia. Oke, dengan perintah kepada penuntut umum untuk kembali menghadirkan terdakwa ke muka persidangan ini pada hari Senin 10 Januari 2022 tersebut, dan saudara terdakwa kembali ke tahanan. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Takut jatuh. Mau beli rokok? Ya Allah. Di handphone Iren, bukan ke dalam. Makasih semua udah disupport Lauranya.